Oke, kita mulai ya. Kalau kita ngomongin Silicon Valley, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti soal garasi, para wirausahawan yang nekat, ide-ide gila yang mengubah dunia. Ya kan? Kita semua kayaknya udah hafal ceritanya. Tapi, gimana kalau narasi heroik itu sebenarnya cuma setengah dari kebenaran? Yuk, kita bedah bareng-bareng dan kita coba ungkap kode rahasia di balik mitos pendirian Silicon Valley. Nah, ini dia nih. Slogan ini, metafora yang revolusioner dan anti kemapanan ini, selama puluhan tahun udah ngebentuk cara kita semua melihat dunia teknologi. Idenya itu loh, keren banget. Beberapa orang jenius yang dianggap aneh bisa ngelawan raksasa industri dan mengubah dunia cuma dari garasi rumah mereka. Ini cerita yang kita suka banget. Tapi pertanyaannya, beneran gitu ceritanya? Oke, kita masuk ke mitos inti yang pertama. Anggapan kalau Silicon Valley itu dibangun murni oleh individu-individu tangguh di sebuah pasar yang bebas, tanpa aturan. Kisah soal David Packard dan Bill Hewlett yang mulai di garasi Palo Alto itu udah jadi legenda. Udah kayak dongeng pengantar tidur buat para pendiri startup. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi jauh lebih seru. Kenapa? Karena ternyata kisah pengusaha garasi itu menutupi kebenaran yang jauh lebih rumit. Kenyataannya, fondasi Silicon Valley itu bukan cuma dibangun di atas semangat kewirausahaan, tapi justru berdiri kokoh di atas pilar-pilar kontrak pertahanan dari pemerintah yang nilainya luar biasa besar. Coba deh lihat angka ini. Lebih dari 10% dari seluruh anggaran federal. Ini bukan suntikan dana kecil-kecilan ya. Ini tuh kayak banjir uang negara yang digelontorkan buat riset dan pengembangan, dan sebagian besar dipicu oleh kepanikan di era Perang Dingin. Skalanya tuh gede banget, nggak main-main. Dan semua ini bukan kebetulan. Ada serangkaian langkah yang sengaja diambil pemerintah buat ngebentuk ekosistem ini. Dimulai tahun 40-an, waktu para ilmuwan dimobilisasi untuk Perang Dunia Kedua. Terus, momen kuncinya di tahun 1957. Kepanikan gara-gara satelit Sputnik milik Soviet itu bikin keran belanja pertahanan dibuka lebar-lebar. Ini langsung mengarah ke pembentukan ARPA, badan yang nantinya jadi cikal bakal internet. Setiap langkah ini adalah respon langsung terhadap ancaman militer dan geopolitik. Nah, yang paling penting di sini tuh gini. Ini bukan model komando terpusat kayak di Uni Soviet. Uangnya itu ngalir secara nggak langsung, kebanyakan lewat universitas-universitas top kayak Stanford. Jadi pemerintah itu nggak milih siapa yang bakal menang. Mereka lebih kayak nyiapin taman bermain yang subur dan kaya sumber daya. Mereka mendanai riset-riset dasar yang berisiko tinggi, yang kemudian bisa diambil dan diubah jadi produk komersial oleh perusahaan-perusahaan swasta. Oke, lanjut ke mitos kedua. Gambaran populer tentang Silicon Valley sebagai produk dari idealisme kontra budaya tahun 60-an. Tahu kan? Para pemberontak berambut gondrong yang mau memperdayakan masyarakat lewat teknologi? Coba kita lihat lebih dalam. Bener nggak sih begitu? Dengerin deh kutipan dari salah satu pendiri Intel ini. Ngena banget. Para insinyur yang beneran ngebangun industri ini tuh bukan kaum hippie dari San Francisco. Mereka itu profesional yang berpakaian rapi, yang juga ngelihat diri mereka sebagai revolusioner. Tapi revolusi mereka itu soal mikroprosesor, bukan soal demo anti perang. Kenyataannya, budaya dominan di Silicon Valley di masa-masa awal itu jauh banget dari kesan bebas. Budayanya itu soal kontrak pertahanan, kerahasiaan tingkat tinggi, dan riset militer. Pusat dunianya itu bukan festival musik, tapi Universitas Stanford. Dan arsitek utama di balik budaya ini adalah seorang pria bernama Fred Terman. Dialah yang secara sistematis mengubah Stanford jadi pusat riset pertahanan, menciptakan jalur pasokan talenta yang nggak pernah putus buat perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Dialah yang meyakinkan Hewlett dan Packard buat tetap di sana, dan dialah yang membangun jembatan antara dunia kampus dan kebutuhan militer. Mitos ketiga, sekaligus yang terakhir yang akan kita bongkar, gagasan bahwa Silicon Valley itu selalu jadi tempat yang meritokratis, di mana yang penting cuma ide dan kemampuan lo, dan cuma yang terbaik yang bisa sukses. Nggak peduli lo siapa atau datang dari mana. Kisah berdirinya Fairchild Semiconductor itu emang legendaris. 8 insinyur brilian cabut dari bos mereka yang semena-mena dan nekat cari pendanaan sendiri. Ini sering dilihat sebagai aksi pemberontakan wirausaha. Tapi di saat yang sama, ini juga jadi titik lahirnya model pendanaan baru yang ternyata sangat eksklusif. Modal Ventura atau Venture Capital. Nah, disinilah kita lihat kalau mitos meritokrasi itu ya cuma mitos. Jaringan modal Ventura awal itu bukan arena terbuka buat semua orang. Mereka itu kayak klub yang sangat eksklusif. Investasi nggak didasarkan pada proposal bisnis yang paling bagus, tapi pada koneksi pribadi dan insting. Para pemodal ini ngasih uang ke orang-orang yang mereka kenal, yang dari alma mater yang sama, yang pokoknya cocok sama profil mereka.
Budaya kerja yang tercipta juga sangat spesifik. Meritokrasi versi mereka ini sangat menghargai gaya yang konfrontatif dan rasa percaya diri yang setinggi langit. Ini adalah lingkungan yang tekanannya tinggi banget, yang secara alami akan menyingkirkan orang-orang yang nggak cocok sama cetakan yang maskulin, teknis, dan seringkali sangat homogen itu. Jadi, setelah kita bongkar semua mitos ini, apa dong kode atau resep rahasia Silicon Valley yang sebenarnya? Yuk, kita rangkum semua yang udah kita pelajari biar dapat gambaran yang lebih utuh. Kalau kita susun begini, polanya jadi kelihatan jelas banget kan? Di balik mitos soal pengusaha garasi, ada realitas kontrak pemerintah. Di balik mitos para pemberontak kontra budaya, ada realitas para insinyur perang dingin. Dan di balik mitos meritokrasi yang adil buat semua, ada kekuatan jaringan yang sangat erat dan eksklusif. Jadi cerita yang sebenarnya itu bukan hitam putih, bukan pasar bebas lawan pemerintah. Tapi ini adalah sebuah campuran yang rumit, yang kuat, dan yang unik banget. Uang dari publik yang menciptakan fondasinya, dan ambisi pribadi yang membangun gedung-gedung di atasnya. Kekacauan inovatif dari para startup itu bisa terjadi karena ada stabilitas yang diciptakan oleh belanja pertahanan yang masif. Dan ini dia pertanyaan terakhirnya. Kode Silicon Valley, campuran antara dana publik, ambisi swasta, dan jaringan tertutup, telah menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di planet ini. Mereka nggak cuma menciptakan produk, mereka juga mengekspor ideologi. Memahami dari mana semua ini berasal, itu bukan cuma soal belajar sejarah. Ini penting banget buat ngerti dunia yang kita tinggali sekarang. Dan untuk mulai bertanya, habis ini kita mau kemana?